Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Apa ini? Tak diragukan lagi, itu adalah alat jiwa lain yang belum pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Namun, hanya karena ia belum pernah melihatnya, bukan berarti benda itu tidak berbahaya. Indra perasanya juga sangat tajam. Meskipun lingkaran cahaya putih itu belum mencapainya, ia dapat menilai bahwa benda itu tidak berbahaya atau mematikan. Namun, benda itu mengandung gelombang lembut dan aura spiritual. Tipe spiritual, detektor osilasi. Sekali pakai, ini gawat. Alat ini mencoba menemukan posisi saya. Setelah sesaat berpikir, Huo Yuhao langsung bereaksi. Lingkaran putih itu semakin meluas dan menutupi area yang luas. Awalnya, lebarnya hanya 1 meter. Namun, ia langsung membesar hingga lebih dari 100 meter. Dan terus membesar. Dengan kecepatan seperti itu, lebarnya akan mencapai lebih dari 500 meter saat mencapai Huo Yuhao. Jika lingkaran putih itu melebar hingga selebar itu, mustahil baginya untuk menghindarinya. Di saat kritis ini, ketegasan Huo Yuhao yang terbentuk selama rencana prajurit tertinggi memainkan peran penting. Ia menyingkirkan alat jiwa terbangnya tanpa ragu-ragu dan membiarkan dirinya terjun bebas. Dia mungkin saja memasuki jangkauan pengawasan alat jiwa pengintai kekaisaran matahari bulan. Namun, dia tidak rela ditelan oleh lingkaran cahaya putih itu, meskipun dia mengambil risiko. Dia bisa merasakan ancaman mematikan dari lingkaran cahaya putih yang tidak mematikan dan tidak berbahaya itu. Ia jatuh dengan sangat cepat. Angin di sekitarnya sangat kencang, tetapi kekuatan spiritual Huo Yuhao membuatnya tetap fokus pada lingkaran cahaya putih itu. Reaksi cepatnya menyelamatkannya. Lingkaran putih itu menyapu kepalanya, dan perlahan menghilang sekitar 10 kilometer dari puncak gunung. Saat cahaya putih itu melewati kepalanya, Huo Yuhao langsung membenarkan penilaiannya sebelumnya. Iya benar, tidak ada aura kuat di dalam cahaya putih itu. Namun, jelas mengandung semacam gelombang frekuensi khusus. Serta aura spiritual ringan. Itu sudah cukup untuk menentukan posisi siapapun yang ditabraknya. Saat dia memusatkan pandangannya ke puncak gunung, Huo Yuhao samar-samar dapat melihat sebuah benda berwarna merah redup berkedip sedikit sebelum menghilang. Beruntung, jika posisinya sudah dipastikan, dia mungkin akan menerima pukulan mematikan di saat berikutnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki puncak gunung ini? Pertahanannya sungguh kuat. Kekuatan spiritualku hanya sedikit menyentuh penghalang sebelum reaksi sebesar itu terjadi. Sambil berpikir, Huo Yuhao memanggil kekuatan jiwanya dan mengurangi momentum jatuhnya. Imitasinya dilepaskan sepenuhnya sebelum ia perlahan membuka alat jiwa tipe terbang bersayap kupu-kupunya. Dia tidak bisa membukanya terlalu cepat, karena dia jatuh terlalu cepat. Jika terjadi kesalahan, alat jiwa terbangnya akan hancur. Sambil menundukkan kepala untuk melihat detektor di pergelangan tangannya, Huo Yuhao mengumpat dalam hati. Jatuh bebas dalam waktu singkat ini telah menyebabkan ketinggiannya turun dari 3.500 meter menjadi 2.500 meter. Ia kini berada dalam jangkauan alat jiwa pengintai kekaisaran matahari bulan. Meskipun hanya ada beberapa alat jiwa yang dapat mendeteksinya, ia pasti sudah membunyikan alarm. Tak lama lagi, ia pasti akan menjadi fokus semua pengintaian. Apa yang harus dia lakukan? Setiap kali menghadapi krisis seperti itu, Huo Yuhao selalu terpacu untuk mengeluarkan potensi terbaiknya karena tekanan yang begitu besar. Kali ini pun tidak terkecuali.
Ia tahu misi pengintaiannya hari ini kemungkinan besar tidak akan menghasilkan banyak kemajuan. Namun, misi itu tidak sepenuhnya gagal. Setidaknya ia berhasil melihat apa yang terjadi di puncak gunung. Ia harus kembali sekarang. Ia berhasil menghentikan terjun bebasnya dan mengubah deteksi searahnya menjadi deteksi menyeluruh. Merasakan perubahan yang datang dari pegunungan Mingdou. Pada saat yang sama, ia melepaskan gangguan spiritualnya sambil menggunakan imitasinya. Dengan gangguan spiritualnya, ratusan meter persegi udara di sekitarnya diselimuti gelombang spiritual tak kasat mata. Segala bentuk pengawasan yang memasuki wilayah ini pasti akan terpengaruh. Seperti yang diperkirakan Huo Yuhao. Reaksi Kekaisaran Matahari dan Bulan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, beberapa alat jiwa pengintai muncul di sekitar Huo Yuhao. Alat jiwa ini menggunakan hampir semua jenis kemampuan pengintaian yang tersedia. Semua pengintaian itu terfokus pada Huo Yuhao. Mereka diarahkan langsung ke area di bawah tempat cahaya putih tadi melintas. Pengalaman Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal pengintaian melalui alat jiwa pengintaian membuat Huo Yuhao terkesan. Mereka pasti menyimpulkan bahwa ia tidak mungkin terbang ke atas dan hanya bisa memilih untuk turun. Pada ketinggian seperti itu, ia tidak bisa menambah kecepatan jika mencoba terbang. Lebih lanjut, mereka jelas tidak menemukannya sebelumnya. Meskipun mereka jelas sedang mempelajari wilayah tempat ia berada saat ini. Ia segera berbalik. Ia tak peduli akan ketahuan sekarang. Ia membuka penuh alat jiwa tipe terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyerbu menuju pangkalan militer Kekaisaran Bintang Luo. Di balik alat-alat jiwa pengintai itu, selusin sosok terus mengejarnya. Tak diragukan lagi, Kekaisaran Matahari Bulan telah mengirimkan para insinyur jiwa terbaik mereka. Huo Yuhao sangat terkesan dengan bagaimana Kekaisaran Matahari dan Bulan mampu menutup semua pengawasan balik terhadap mereka. Kemunculannya menarik perhatian besar dari Kekaisaran Matahari dan Bulan. Seseorang yang berkuasa dari Kekaisaran Matahari dan Bulan memberikan instruksi bahwa Huo Yuhao harus dibunuh, berapapun harganya. Seorang master jiwa tipe spiritual yang dapat melakukan pengawasan jarak jauh terlalu penting bagi Kekaisaran Bintang Luo. Namun, sangat jarang menemukan master jiwa seperti itu. Jadi Kekaisaran Matahari dan Bulan bertekad untuk membunuhnya. Penilaian Kekaisaran Matahari dan Bulan terhadap Huo Yuhao juga sangat akurat. Mereka tidak menyangka Kekaisaran Bintang Luo memiliki alat jiwa yang dapat melakukan deteksi jarak jauh. Karena itu bukan alat jiwa, pastilah itu adalah seorang master jiwa. Ketika Huo Yuhao mengerahkan seluruh kekuatannya, pelepasan kekuatan jiwanya langsung mencapai puncaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh master jiwa biasa. Melepaskan kekuatan jiwa umumnya membutuhkan proses. Melepaskan kekuatan jiwa dengan kecepatan yang begitu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada jalur master jiwa biasa. Bahkan, kerusakannya bisa sangat parah hingga mengancam jiwa. Hal ini terutama berlaku bagi master jiwa yang kekuatan jiwanya sangat dominan. Namun, Huo Yuhao tidak mengalami masalah seperti itu. Tubuhnya telah mengalami transformasi besar berkat kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada kebanyakan master jiwa lainnya. Seolah-olah ia menggunakan tubuh seorang Soul Douluo atau Titled Douluo untuk mengendalikan kekuatan jiwa seorang Soul Sage. Ia akan baik-baik saja meskipun tiba-tiba melepaskan semua kekuatan jiwanya. Saat ia mencoba melarikan diri dengan kekuatan penuh. Alat jiwa pengintai di belakangnya sudah secara kasar menemukan posisinya. Di antara sosok-sosok yang mengejarnya.
Sosok yang memimpin gerombolan itu mengangkat tangannya sebelum sebuah bola cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar. Bola cahaya keemasan ini melesat seperti bintang jatuh ke arah Huo Yuhao. Setelah sekitar 100 meter, tiba-tiba bola itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan besar hujan keemasan yang menyelimuti langit. Serangan tipe domain. Musuh-musuhnya menyadari bahwa posisi Huo Yuhao tidak dapat ditentukan secara spesifik. Tujuan serangan tipe domain ini bukanlah untuk membunuh Huo Yuhao, melainkan untuk menentukan posisinya secara spesifik. Di saat yang sama, serangan ini juga akan memperlambat pelariannya. Peluru meriam jiwa yang diam. Begitu brutal. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa. Dia bisa merasakan betapa kuatnya alat jiwa itu, setidaknya sebuah peluru meriam jiwa stasioner kelas 6. Kekaisaran Matahari Bulan sedang berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Sambil mendengus dingin, Huo Yuhao mempertahankan kecepatannya. Sebuah proyeksi biru tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah Putri Salju. Putri Salju duduk di bahu Huo Yuhao. Sosok rampingnya tampak seperti remaja saat ini. Wajahnya tampak segar, tegas, dan percaya diri seperti biasa. Ia mengangkat tangan kanannya dan menghadap ke belakang Huo Yuhao. Tiba-tiba, aliran udara dingin mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat cahaya biru tua berkelebat, kepingan salju biru tua yang besar muncul di hadapan Putri Salju. Kepingan salju ini tidak terlalu terlihat di langit malam. Namun, mereka segera berkumpul membentuk pusaran air biru tua yang besar. Hujan emas yang mengejarnya segera dilahap oleh pusaran air ini dan menghilang tanpa jejak. Sang Putri Salju mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ia mengarahkan tangan kirinya ke kejauhan. Dan cahaya biru tua yang menyilaukan terbentuk di tangannya. Meskipun suhu di ketinggian 2.500 meter tidak sedingin di ketinggian 5.000 meter. Suhu di sana tetap jauh lebih dingin dibandingkan di darat. Bagi sang Putri Salju, ini tak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya. Dan ini bahkan belum termasuk rumput es misterius Adas Bintang. Rumput es misterius Adas Bintang berada di bahu Huo Yuhao yang lain. Sebuah lingkaran cahaya biru es menyebar sebelum menyatu dengan Putri Salju, meningkatkan kekuatannya. Bantuan Putri Salju tentu saja mengungkap posisi Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao telah berhasil melarikan diri lebih dari 10 km dari pegunungan Mingdou dalam waktu sesingkat itu. Para insinyur jiwa yang mengejarnya menyerbu maju dengan kecepatan penuh dan semakin dekat ke arahnya. Namun, pada saat inilah badai salju turun dari langit. Tarian salju es tertinggi. Badai salju membawa hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan malapetaka berupa butiran salju yang tajam. Sosok Huo Yuhao sekali lagi tertutup badai salju. Para insinyur jiwa menembakkan lebih dari 10 kilatan cahaya, tetapi mereka tidak dapat menentukan posisi Huo Yuhao. Mereka tersesat di tengah tarian salju es tertinggi sebelum ia menghilang. Saat mereka ingin menyerang dari segala arah, Huo Yuhao sudah menghilang sekali lagi, bersama dengan tarian salju es tertingginya. Udara atau darat, para insinyur jiwa yang mengejar semuanya terjebak. Di ketinggian 2.500 meter, Huo Yuhao bisa naik atau turun. Kecepatan alat jiwa pengintai tidak sebanding dengan para master jiwa yang luar biasa ini, dan bahkan tertinggal. Saat mereka berhasil menutup celah, Huo Yuhao pasti sudah menghilang. Seorang insinyur jiwa berkata dengan nada penuh kebencian, orang ini bisa menyembunyikan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Insinyur jiwa terkemuka menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya terlalu terburu-buru. Kita tidak punya waktu untuk bersiap. Ayo kembali dulu.
Aku khawatir orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo akan segera datang. Insinyur jiwa yang tadi berbicara mengerutkan bibirnya dan berkata, mereka berani mendekati kita. Apa mereka tidak takut dibunuh oleh Dewa Kematian? Kurasa mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Sayang sekali orang ini lolos. Dewa Kematian, Douro, secara pribadi memerintahkan kita untuk menangkapnya. Huo Yuhao terbang sangat cepat, dan dia tahu bahwa dia aman ketika musuhnya tidak mengejarnya. Karena itulah, ia memilih untuk terbang ke atas. Ia terbang kembali ke ketinggian hampir 3000 meter dengan bantuan tarian salju es tertinggi dan domain interferensi spiritual sebelum ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Begitu dia aman, semua yang baru saja dia selidiki muncul dalam pikirannya. Pertahanan di puncakmu sangat ketat, bagaimana aku bisa tahu seperti apa situasi konkretmu? Apa yang akan terjadi jika aku melepaskan spiritual shock melawan penghalang spiritual itu? Apa yang akan terjadi? Setelah beberapa perhitungan, Huo Yuhao samar-samar menyadari bahwa ia mungkin bisa merobek penghalang spiritual itu untuk sementara jika ia menggunakan kejutan spiritual. Namun, ia hanya bisa merobeknya untuk sementara. Dan deteksi spiritualnya tidak cukup untuk menyelidiki keadaan di dalamnya. Kecuali, dia sendiri yang berhasil menyelinap melewati penghalang itu dalam waktu singkat ketika penghalang spiritual itu terkoyak. Ini satu-satunya cara agar dia bisa mengamati semuanya dengan jelas. Namun, dia pasti berada dalam jangkauan serangan Dewa Kematian, dan satu kesalahan langkah saja bisa mengakibatkan kehancuran. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Huo Yuhao untuk melindungi hidupnya. Misalnya, ia memiliki demiplanet spektral. Ia mempertimbangkan apakah ia bisa memasuki demiplanet spektral terlebih dahulu setelah melewati penghalang. Lalu kembali ke ruang asalnya untuk melanjutkan penyelidikan setelah semuanya aman dan tenang. Namun, ia segera membantah gagasan ini. Dan alasannya sederhana, ia butuh waktu untuk memasuki demiplanet spektral. Setidaknya, ia butuh waktu untuk pemanasan dan persiapan. Ia tidak butuh banyak waktu. 5 hingga 10 detik sudah cukup. Namun, akankah musuh-musuhnya memberinya waktu 5 hingga 10 detik? Jelas, mereka tidak akan mau. Ini seperti saat ia dan Wang Qiwer terjebak di kota Sunrise. Ada banyak sekali insinyur jiwa yang mengawasi dan berpatroli, dan 2 master jiwa jahat yang juga bergelar Douluo telah mengunci mereka. Mereka pasti akan aman jika bisa melompat ke demiplanet spektralnya, tetapi Huo Yuhao bahkan tidak percaya diri untuk melompati dirinya sendiri, apalagi membawa Wang Qiwer, Nan Sui dan Nan Qiu bersamanya dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, ia memilih untuk membakar api spiritualnya, dan akhirnya menyebabkan tragedi Wang Qiwer mengorbankan dirinya sendiri. Jika ia tak bisa mengandalkan lompatan ke demiplanet spektralnya, ia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelidiki sebelum memaksa keluar. Namun, kemungkinan itu terlalu rendah. Begitu Dewa Kematian dilepaskan, ia akan dilenyapkan. Bahkan untuk berlari di dalam penghalang spiritual pun sulit. Meskipun penghalang spiritual tidak seperti penghalang kekuatan jiwa, yang dapat menciptakan efek pemblokiran langsung. Bahkan seseorang dengan kekuatan spiritual setingkat Huo Yuhao akan terjerumus dalam kebingungan sementara dan trans jika mereka bersentuhan langsung dengannya. Bahkan sesaat kebingungan dan keheranan pun kemungkinan besar akan berakibat fatal. Apakah ini benar-benar misi yang mustahil untuk diselesaikan? Huo Yuhao terus berpikir, lalu perlahan-lahan terbang kembali ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Bintang Luo. Ia perlahan turun dan menampakkan diri di udara. 2 siluet dengan cepat mendekat di udara, dan tiba di hadapannya dalam waktu singkat,
mereka adalah Tang Wutong dan Ye Guyi, yang bertanggung jawab memberikan dukungan untuknya di langit. Mereka melihat alis Huo Yuhao berkerut, dan mereka segera menyadari bahwa upaya pengintaian Huo Yuhao kemungkinan besar gagal. Mereka tidak banyak bertanya, dan mereka mengawalnya menuju tanah. Di dalam tenda komandan, Adipati Harimau Putih dan Putri Jiu Jiu sudah menunggu di sana. Adipati Harimau Putih telah kembali ke dek observasi setelah mengantar Huo Yuhao pergi. Meskipun jaraknya sangat jauh, Adipati Harimau Putih masih bisa melihat beberapa kilauan dan kilatan samar di kejauhan. Adipati Harimau Putih baru turun dari dek observasi setelah Huo Yuhao bertemu dengan Tang Wutong dan Ye Guyi, dan dia kembali ke tenda komandan untuk menunggu mereka. Su Sanxi dan yang lainnya bertemu ketika Huo Yuhao menyentuh tanah. Su Sanxi bertanya dengan tenang, "Bagaimana situasinya, Yuhao?" Huo Yuhao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku tidak bisa melihat apapun. Ayo, kita bicara di dalam." Tang Wutong mengikuti di belakang Huo Yuhao. Ketika melihat Huo Yuhao kembali, ia merasa seolah ada sesuatu yang berat langsung terangkat dari dadanya. Bahkan ia sedikit terkejut. "Sejak kapan aku begitu mengkhawatirkan keselamatan orang ini?" Su Jiu Jiu maju untuk menyambutnya secara pribadi begitu dia memasuki tenda komandan. Huo Yuhao memaksakan tawa lagi dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Su Jiu Jiu tetap tidak berubah. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Ini baru percobaan pertama kita, dan kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Yuhao, semuanya baik-baik saja asalkan kau kembali dengan selamat." Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa beberapa hal yang dikatakannya tidak benar-benar ia maksud, suasana hatinya tetap sedikit membaik. Ia balas tersenyum dan mengangguk, lalu dengan cepat melangkah menuju meja pasir di dalam tenda. Adipati Harimau Putih memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" Huo Yuhao menunjuk ke puncak utama pegunungan Mingdou dan merendahkan suaranya sambil berkata, "Jika penilaianku benar, bukan hanya Dewa Kematian yang berada di puncak utama ini, aku khawatir bahkan penciptanya juga ada di sana." Semua orang tertegun sejenak ketika mendengar kata-katanya. "Pencipta Dewa Kematian?" Ekspresi Duke Harimau Putih dan Putri Jiu Jiu sedikit berubah. "Ya, jika ada yang namanya Dewa Kematian, tentu saja ada penciptanya. Alat jiwa ini mungkin bukan sesuatu yang bisa digunakan orang biasa. Namun, menurut informasi yang mereka terima, Dewa Kematian, Dou Luo, belum muncul di Kekaisaran Matahari Bulan selama 30 tahun. Apakah ini berarti Dewa Kematian, Dou Luo, benar-benar ada di sini?" Individu yang dikenal sebagai sosok yang paling dekat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10. Huo Yuhao tidak memperhatikan ekspresi Duke Macan Putih dan Putri Jiu Jiu, melainkan menceritakan secara rinci misi pengintaiannya di langit dan kejadian-kejadian yang dialaminya. Putri Jiu Jiu tak kuasa menahan napas ketika mendengar Huo Yuhao berbicara tentang penghalang spiritual dalam radius 1 km yang mengelilingi puncak utama. Ini berarti Dewa Kematian, Douro, tidak hanya mahir membuat alat jiwa seperti Dewa Kematian, dia juga berbakat menciptakan alat jiwa spiritual yang kuat. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut. Meskipun ia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, ekspresinya cukup jelas. Ini sudah menjadi rahasia umum, karena ia adalah insinyur jiwa yang paling dekat dengan insinyur jiwa kelas 10. Bagaimana mungkin ia tidak tahu cara membuat alat jiwa jenis lain? Adipati Macan Putih kemudian bertanya kepada Huo Yuhao, "Yuhao, menurutmu apa kelas penghalang spiritual ini? Dan apa lingkaran cahaya putih yang mencoba memindaimu itu?" Huo Yuhao menjawab tanpa ragu,
penghalang spiritual itu jelas merupakan alat jiwa kelas 9. Meskipun tidak seberharga dewa kematian, kemungkinan besar itu adalah alat jiwa spiritual terkuat di dunia saat ini. Cahaya putih yang mencoba menyelidikiku tidak diragukan lagi juga merupakan alat jiwa kelas 9. Meskipun hanya bisa menyelidiki secara eksplosif dan spontan, area yang bisa dicakupnya terlalu luas. 10 km. Deteksinya menggunakan gelombang dan kekuatan spiritual. Dan mungkin bahkan lebih kuat daripada penghalang spiritual. Menyelidiki puncak utama dengan benda seperti ini di sekitar terlalu sulit. Ekspresi Duke Macan Putih dan Putri Jiu Jiu menjadi sangat muram setelah mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Seperti yang dikatakannya, di puncak gunung terdapat 3 alat jiwa kelas 9 yang terpasang untuk pertahanan dan serangan. Ini berarti puncak ini sepenuhnya terkunci.